Gaya baru dalam komunikasi politik sepertinya mulai diterapkan oleh politisi muda Gibran Rakabuming Raka. Putra pertama Presiden Joko Widodo itu sering meninggalkan mobil dinasnya di beberapa titik ketika di tempat tersebut terjadi masalah. Terbaru, Gibran meninggalkan mobil dinasnya di SD Negeri 113 Nusukan. Hal itu dilakukan Gibran setelah mengetahui bahwa guru di SD tersebut tidak menggunakan masker dan langsung dikunjungi oleh wali kota Solo tersebut. Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Aji Wibowo menyebut tindakan Gibran meninggalkan mobil di suatu tempat yang bermasalah sebagai satu bentuk high context communication. Dilansir dari CNN Indonesia Solo, tindakan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang kerap meninggalkan mobilnya di tempat bermasalah tersebut menjadi satu bentuk komunikasi politik yang membuatnya berbeda dengan politisi senior seperti Tri Risma Harani atau Risma dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Baru-baru ini, Gibran meninggalkan mobil dinas Toyota Innova putih dengan nomor polisi AD1A Gibran di SD Negeri 113 Nusukan. Tindakan tersebut dilakukan Gibran setelah memergoki banyak guru dan murid di sekolah itu yang tak menggunakan masker saat kunjungannya pada Selasa, 9 November 2021. Gibran juga pernah meninggalkan mobilnya di kantor Kelurahan Gajahan beberapa waktu lalu setelah terjadi dugaan pungutan liar atau pungli. Lurah Gajahan disebut-sebut terseret dalam aksi pungli sebab petugas Linmas yang melakukan pungli menggunakan surat yang ditandatangani lurah untuk meminta dana jelang lebaran. Buntut persoalan itu, Gibran mencopot Lurah Gajahan Suparno. Gibran juga pernah meninggalkan mobil dinasnya di sekitar tempat pemakaman umum atau TPU Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon pada 21 Juni lalu. Tindakan itu ia lakukan setelah anak-anak dari sekolah Islam setempat merusak makam dengan simbol dari agama lain. Beberapa waktu itu, Polres Surakarta menerapkan 7 anak yang melakukan perusakan sebagai tersangka. Gibran juga pernah memarkirkan mobilnya di tempat SMK Batik 2 Surakarta, Pajang, Laweyan pada 21 Agustus lalu. Tindakan ini Gibran lakukan setelah mengetahui sekolah itu akan menggelar simulasi pendidikan tatap muka atau PTM, padahal saat itu kota Solo sedang menerapkan PPKM level 4. Pihak sekolah diketahui sudah mengirimkan surat mengenai PTM ke orang tua murid. Setelah tindakan Gibran, pihak kepala sekolah meminta maaf dan membatalkan rencana menggelar simulasi PTM di tengah pelaksanaan PPKM level 4. Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Aji Wibowo menyebut tindakan Gibran meninggalkan mobil di suatu tempat yang bermasalah menjadi sebagai satu bentuk high context communication. Menurut Adi, dengan cara komunikasi seperti itu Gibran tidak perlu melontarkan suatu pernyataan secara lisan, namun pihak yang bersangkutan akan mengerti bagaimana sikap wali kota akan masalah itu. Mas Gibran cukup memarkir mobilnya, dengan itu dia sudah bilang bahwa saya tahu loh ada masalah di sini dan saya tahu loh, hati-hati kamu, gitu aja. Kata Adi saat dihubungi cnnindonesia.com pada Selasa 9 November malam. Menurut Adi, high context communication banyak dilakukan di negara timur seperti Jepang, Cina, dan Indonesia. Cirinya dalam berkomunikasi orang berbahasa basi, tidak to the point, dan sering menyindir. Selain itu, selalu cara komunikasi semacam ini menurut Adi, Gibran tengah menjaga wajah atau martabat pihak yang bersangkutan. Dalam kasus masalah sekolah misalnya, Adi menduga jika Gibran memarahi langsung kepala sekolah maka akan terjadi resistensi atau perlawanan, sebab kepala sekolah itu merasa tidak dihormati. Dia menjaga face atau wajah atau martabat orang yang dia sindir, tapi efektif untuk menyelesaikan masalah, tutur Adi. Meski demikian, menurut Adi, gaya komunikasi politik semacam ini memiliki kekurangan, yakni tidak terjadi dialog. Dalam kasus sekolah yang berencana menggelar simulasi PTM misalnya, tidak terjadi dialog untuk mencari solusi atas tidak diperbolehkannya pembelajaran itu. Sementara dalam kasus pungli di Gajahan masih menjadi pertanyaan apakah tindakan Gibran tersebut berhasil menyentuh akar persoalan. Menurut Adi, semestinya Gibran menyelesaikan hingga akar masalah dan tidak hanya menutup gejala dari masalah yang terjadi. Jadi seharusnya menyelesaikan akar masalah, tidak hanya menutup simptom. Kayak orang sakit, dokter kalau cuma dikasih obat batuk, obat demam, tapi ternyata COVID.
harus ketahuan apa masalahnya dan itu dipecahkan. Jelas Adi. Adi menyebut tabiat Gibran meninggalkan mobil di tempat yang bermasalah ini menjadi gaya komunikasi yang bertolak belakang dengan Menteri Sosial Tri Risma Maharani dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sering marah-marah. Dengan gaya komunikasi simbolik semacam itu, Gibran memposisikan diri secara berbeda dari Risma dan Ahok. Gaya ini, kata Adi, juga sangat efektif dalam membranding Gibran sebagai politisi baru. Dan dengan positioning itu, orang akan lebih cepat yang enggak marah-marah, itu Mas Gibran tuh. Jelas Adi. Jadi menurut saya, itu sangat efektif dalam positioning atau lebih tepatnya branding politik Mas Gibran. Tambahnya. Selain itu, dengan gaya komunikasi semacam ini dalam konteks masyarakat Solo dan Jawa Tengah yang sangat sensitif dengan budaya, Gibran lebih dihormati ketimbang Risma dan Ahok yang marah-marah. Namun gaya komunikasi Gibran ini belum tentu efektif jika diterapkan di daerah lain. Kalau Mas Gibran begitu di Sumatera misalnya, ya mungkin tidak efektif atau di daerah lain yang budayanya nggak seperti se-high konteks Solo atau Jogja, ujar Adi.